إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورحمنا ورحمكم جميعا. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa berduduk untuk mengkaji apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi kajian kita dari serial kajian At-Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, ya, dengan tema antara pola makan dan aktivitas fisik ternyata ada hubungannya. Di antaranya bisa kita tadabburi dari apa yang disampaikan oleh para ulama klasik, bahwasannya dua hal ini sangat terkait dengan sebab-sebab untuk kita menjaga fisik kita, kesehatan kita. Ternyata bukan hanya pola makan, bukan hanya makanan yang mungkin perlu kita perhatikan. Aktivitas fisik, kalau bagaimana aktivitas Nabi SAW, beliau juga kalau kita lihat beliau termasuk yang dalam aktivitas fisiknya, istirahatnya adalah yang paling seimbang, kata Ibnu Allah Ta'ala, adalah yang paling seimbang. Pola makan kaitan dengan aktivitas fisik sangat terkait erat, yang mana kaitan diantaranya penjagaan fisik kita ternyata membantu kesehatan organ kita, tatkala kita makan, walaupun pola makan kita sudah benar dari makanan. Misalkan makanan yang masuk sudah pola makan yang benar, tapi apa yang dia keluarkan dari keringat, dari ekskresi dia, dari buang air kemih dia, atau buang air besarnya tidak seimbang, maka apa yang masuk tidak seimbang dengan apa yang dikeluarkan, maka saat itulah akan menjadi racun yang akan menumpuk di dalam tubuh. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa minal ma'lum iftiqarul badan fi baqaihi ilal ghidha wa syarab. Sebagaimana maklum bahwasannya tubuh itu membutuhkan, badan ini membutuhkan apa? Antara nutrisi, makanan dan minuman, butuh, ya, dibutuhkan. Akan tetapi jika apa yang dibutuhkan ijtama'a minha syai'un lahu kamiyatun wa kaifiyatun fayadurru bikamiyati wa ayyasudda wa yuthqila al-badan. Kalau apa-apa yang masuk di dalam tubuh, walaupun pola makan sudah benar, pola makan udah sehat, tetapi apa? Pola makan tersebut, ya, seiring berjalannya waktu, makanan yang masuk tatkala masuk tidak sama dengan apa yang dikeluarkan, maka akan terkumpul sesuai dengan kamiyah, jumlah, kuantitas, wa kaifiyah, jadi proses yang ada di dalam tubuh, maka dengan jumlah dan proses tubuh di dalam tubuh akan membahayakan tubuh. Di antaranya apa? Akan menutup pori-pori dan jalan-jalan akan tersumbat, ya, dan akan apa? Yuthqila al-badan, akan membuat apa? Badan itu berat, wa yujiba amradha al-ihtibas, dan kemudian apa? Akan menimbulkan penyakit. Karena apa? Karena timbunan zat yang berlebihan di dalam tubuh, antara yang masuk dan keluar tidak seimbang. Subhanallah ajib. Ini termasuk apa? Teori, ya, ulama klasik yang apa? Memperhatikan makanan dan apa? Aktivitas gerak. Kemudian wa inis tufrigha ta'adda al-badan bil adwiyah li'anna akthar as-summiyya wa la takhlu min ikhraj as-salih al-muntafi' wa yadhur, akan berubah menjadi racun. Jadi makanan tersebut akan menjadi racun
dan yang manfaat sudah dipakai, sisa apa? Ekskresi yang tidak bermanfaat. Ekskresi ini yang harusnya dikeluarkan, sisa-sisa makanan yang harusnya dikeluarkan ketika tidak dikeluarkan, ya, akan menyebabkan diantaranya pembusukan, yuskhina binafsih. Akan apa? Pemanasan di dalam tubuh, terjadi fermentasi, dan kemudian apa? Au bil afini, akan terjadi pembusukan, ya, di dalam usus. Wa yabrudu binafsih, kemudian pembusukan tadi akan mendingin, ya. Ketika sudah dingin di dalam perut, akan terjadi apa? Panas di dalam tubuh akan banyak hilang. Makanya orang yang banyak makan bukan tambah sehat. Orang yang banyak makan tubuhnya akan semakin apa? Lembab dan dingin. Ya, lembab dan dingin dan panas di tubuh hilang. Makanya kalau sudah kebanyakan makan, pencernaan semakin lemah. Karena ketika pencernaan itu butuh pemanasan. Ketika pemanasan sudah didinginkan oleh makanan yang dimasukkan dalam tubuh, maka apa? Saat itulah akan menjadi sarang penyakit. Kenapa ada orang anak kecil, orang dewasa cacingan? Kenapa gampang pilek? Kenapa gampang sakit mata? Kemana gampang sendawa? Kenapa jantung terasa dada sesak dan nyeri? Ternyata berujung dari makanan yang tadinya akan mendinginkan apa? Usus, mendinginkan pencernaan. Subhanallah, ajib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asyuti dalam kitab Tibb, dia mengatakan dalam riwayat yang disebutkan, inna aktsaral maradhi bisababil bard. Hadis Nabi beliau sebutkan, sesungguhnya penyakit itu banyak muncul dikarenakan dingin. Tapi hadis ini sanadnya lemah, tidak sabit kepada Nabi SAW. Akan tetapi dari sisi kedokteran Arab klasik, kedokteran Cina, mereka sepakat memang kebanyakan penyakit karena dingin. Ya, walaupun tidak sabit kepada Nabi, ternyata fakta membuktikan makna hadis ini benar walaupun sanadnya lemah. Ya, subhanallah, mereka diantaranya kedokteran timur menyebutkan, ya, bahwasannya mayoritas penyebab penyakit karena dingin. Adapun dalam bahasa orang Arab klasik, adapun kedokteran timur mengatakan yaitu karena dahak. Jadi orang klasik Arab menyebutkan karena dingin, kedokteran Cina menyebutkan karena dahak. Dahak inilah penyebab mayoritas penyakit. Ya, di usus banyak dahaknya, banyak lendirnya, di lambung banyak dahak, banyak lendirnya. Maka saat itu apa? Makanan yang dimakan tidak tercerna dengan maksimal. Itu ajib. Ya, Nabi SAW juga bersabda, ya, bahwasannya beliau disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, sanad yang hasan, kata Nabi SAW, la tamus masul ma mason wala tamusul ma abban fa innal kibat mimman ya'ubbu abban. Kata Nabi SAW, minumlah air dengan pelan-pelan. Nih, misalkan cara minum air, ya, minum air misalkan dengan pelan-pelan. Contohnya, Anda ambil pelan-pelan, jangan langsung diminum sekaligus. Bahkan disebutkan Nabi SAW minum apa? 3 kali nafas, nggak langsung dihabisin, terus minum pelan-pelan, nggak langsung glok glok glok. Ini Nabi sebutkan. Coba sempurnanya Islam, agama mana yang menyebutkan sesempurna ini? Dan jangan minum sekali nafas, kata Nabi SAW. Karena penyakit liver, fainal kubat, karena penyakit liver itu muncul, ada penyebutan kubat atau kibat. Ya, karena penyakit liver itu muncul bagi mereka yang minum airnya sekaligus sekali nafas. Coba, hadits sahih. Kalau orang kedokteran modern menyebutkan orang yang terlalu banyak minum air dingin, dinginnya seperti es, kekebalan tubuh dia akan turun. Ini istilah kedokteran modern. Adapun kedokteran klasik, kalau dilihat hadis tadi, kita nggak bilang air es,
tapi air dingin yang diminum sekaligus. Kenapa? Kata para ulama di antaranya Ibnu Qayyim, kalau minum air sekaligus, nanti air akan bertabrakan dengan hawa panas yang keluar. Ya, dari lambung, dari usus ada hawa yang keluar. Ketika kita minum sekaligus, hawa tidak dikasih kesempatan keluar, sehingga tabrakan dengan air, dan ini sangat gak direkomendasi. Ya, kedua, ketika air diminum sekaligus, apa yang terjadi? Maka air tersebut akan menyebabkan liver itu lemah. Makanya minum berapa teguk. Makanya juga Nabi melarang minum sambil berdiri. Kalau minum sambil berdiri, air akan turun cepat, kecepatan tinggi dan drastis. Dan ini gak direkomendasi. Maunya tubuh ini turunnya itu pelan-pelan. Ya, makanya kalau minum sambil duduk, ya, paling sempurna. Nah, kemudian kalau air diminum sekaligus, dingin sekaligus, apa yang terjadi? Pemanas liver akan kedinginan. Untuk mencerna makanan, liver itu butuh pemanas. Tapi karena minum sekaligus, liver didinginkan dan saat itu akan menyebabkan apa? Sakit liver. Sakit liver di sini bukanlah hepatitis. Tapi apa? Fungsi liver yang melemah. Bukan fatty liver, tapi apa? Fungsi liver sudah lemah, pemanasnya berkurang. Sehingga apa? Pencernaan gak sempurna. Itu ajib. Nah, ini perlu diperhatikan rahimakumullah. Banyak sebab, di antara sebab-sebab perut itu buncit. Banyak. Ya, di antara penyebab perut buncit bukan karena makanan. Perut buncit itu banyak ekstrem. Baik ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Ekstrem kanan hidup penuh dengan olahraga, kelebihan dosisnya, goes dari Ben Hill sampai puncak, ini gulu berlebihan, ya. Dan ada yang ekstrem kiri sama sekali nggak pernah olahraga. Dan yang paling bagus di tengah-tengah, kata Ibnu Qayyim, olahraga itu cukup sampai membuat kulit warna kemerahan, selesai, ya. Gak bisa olahraga itu minimalnya setengah jam, minimalnya 1 jam. Lihat dulu anak kecil, wanita, laki-laki, orang dewasa, orang tua, ya, orang sehat, orang sakit, beda-beda dong aktivitas fisiknya. Cukup warna kulit kemerahan itu menunjukkan apa? Peredaran darah sudah lancar. Orang obesitas, berat badannya 140 kilo, ya, kalau 10 menit belum tentu warnanya kulitnya merah. Untuk memerahkan kulit butuh waktu panjang. Kenapa? Ketumpuk lemak banyak itu. Ya, makanya apa? Sesuai dengan kondisi masing-masing, cukup sampai warna kulit kemerahan. Kalau warna kulitnya gelap gimana? Lihat bibirnya warna merah. Ya, contohnya. Atau lihat, ya, seperti apa? Telapak tangan kita sudah warna kemerahan. Itu indikasi sudah selesai. Peredaran darah sudah lancar. Rahimakumullah jami'an. Begitu pula kebiasaan orang di antara sebab perut buncit. Kenapa? Kebiasaan mengkombinasi makan yang salah. Kombinasinya salah, ya, sering kombinasi panas ketemu panas atau dingin ketemu dingin misalnya, atau mengkonsumsi makanan yang enggak direkomendasi untuk konsumsi makanan. Seperti jam 8 atau jam 9, darah ini membawa nutrisi, membawa oksigen, ketika gerak ternyata nutrisi sama oksigen semakin lancar, support ke sel-sel, ke organ-organ semakin lancar, maka nggak heran, ya, saat itu akan semakin sehat al-afiyah. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Sebaliknya olahraga tapi nggak disertai pola makan yang baik, maka juga demikian, ya, sama dengan kenapa jebakan iblis. Wah, sayang goes dari bendungan dari Ben Hill, Bendungan Hilir sampai puncak Bogor PP. Setiap setengah jam, 1 jam cari checkpoint makan. Ya. Dia merasa wah kalori 1500 sudah hilang. Dimasukin kalori 3000 kalori. Ini jebakan iblis bagi orang-orang yang merasa dirinya sehat. Ya, makanya yang makan juga perlu olahraga, jangan dilupakan. Yang olahraga jangan tertipu dengan olahraganya, juga tetap perlu pola makan. Disebutkan orang-orang salaf di masa silam, ya, di antaranya kalau ada orang yang perutnya gendut dijuluki Abul Butain, orang yang punya 2 perut, ya. Wah, subhanallah, juga Nabi SAW sebagaimana disebutkan
Ya, dalam riwayat yang datang di antaranya dari Ummu Ma'bad radhiyallahu anha yang menyebutkan sifat perutnya Nabi SAW, bahwasanya apa? Wa lam takun batun Nabi SAW kabira fata'ibuh, dan perutnya Nabi SAW enggaklah perut yang besar, bukanlah perut buncit yang akhirnya menyebabkan beliau capek, enggak. Ya, wa inna makanat sawa'un bisadrih, tetapi perutnya Nabi SAW sama dengan dadanya, nih lurus, enggak harus six pack, yang penting lurus. Kalau katanya orang zaman sekarang enggak perlu six pack. Ya, para wanita itu mau nikah dengan kita kalau perut kita one pack. Kalau perut one pack katanya duitnya banyak. Nah, enggak begitu juga rahimakumullah jami'an. Fa ini apa? Disebutkan Ummu Ma'bad ya, bahwasanya sifat Nabi SAW ya, di antaranya apa? Perutnya sama dadanya itu lurus. Perutnya sama dadanya itu lurus. Dan apa? Tidak capek dengan perutnya. Orang zaman sekarang ya, kalau permisi, kalau buang air besar enggak bisa pakai apa? Toilet yang jongkok. Harus pakai kursi. Kenapa? Kalau jongkok perutnya nekuk, nggak bisa. Nah, wah ini rahimakumullah jami'an, indikasi bahwasanya apa? Diri kita itu perlu didetoks. Ciri-ciri tubuh yang banyak racunnya yang perlu didetoks: perut buncit, ya, kemudian sering sendawa, kemudian pusing, sering demam, ngantukan, perut kembung, ya, kemudian lidah diantaranya putih banget. Anda cek sekali-kali ngadep kaca, keluarin lidah Anda. Kalau ternyata putih semua, ini berarti tubuh kita sudah dipenuhi dengan dingin. Terlalu banyak kelembapan, banyak makanan yang numpuk, pencernaan lemah, ya. Gak heran kalau lidah putih, ya, nanti ujung-ujungnya pahit. Ya, lidah pahit ciri-ciri liver sudah lemah. Ya, dikit-dikit ngantuk, apalagi jam 9 sampai jam 11 pagi ngantukan terus. Ini ciri-ciri apa? Pankreas sudah lemah. Nah, diajak ngobrol tiba-tiba merem. Ya, ajibnya ada kasus, permisi akramakumullah, sedang aktivitas ritual malam hari suami istri merem. Subhanallah. Ada yang naik motor merem, naik mobil merem. Kenapa? Ini menunjukkan tubuh perlu didetoks. Ya, sudah banyak kelembapan dalam tubuh ini. Ya, sudah banyak kelembapan dalam tubuh ini. Saatnya apa? Alarm bagi kita untuk olahraga. Ya, ada olahraga yang masya Allah Anda cukup lakukan kira-kira 10 menit, sangat simple. Anda bisa buka di link YouTube kami. Ya, cari judul kata kuncinya Senam Jantung Sederhana Abdurrahman Dhani Official. Coba dicari. Ya, senam jantung sederhana. Sebenarnya bukan hanya untuk apa? Untuk jantung, tapi semua organ. Sampai ada yang diantaranya memberikan apa? Reaksi positif. Ya, ada yang kena GERD sembuh. Ada yang insomnia, susah tidur sembuh. Hanya dilakukan 10 menit setiap hari ketika perut kosong. Nah, ini rahimahumullah jami'an ya. Dan perlu Anda perhatikan, olahraga itu bukan dilakukan setiap saat. Olahraga yang terbaik tadi apa? Kalau dari sisi durasinya cukup sampai bikin warna kulit Anda kemerahan. Baik, kalau kulit saya sawo mateng, ya, atau sawo gosong, bagaimana? Bisa dilihat dari telapak tangan, bibir sudah kemerahan, ya ini sudah kemerahan, udah cukup dah. Nah, jadi nggak usah ekstrem-ekstrem. Saya nggak punya kesempatan olahraga. Itu alasan yang salah. Olahraga nggak butuh menyita kesempatan yang banyak. Cukup sebentar kulit warna merah, selesai. Walaupun di dalam rumah, ya, walaupun di dalam rumah. Kedua, terkait dengan olahraga yang terbaik dilakukan ketika perut kosong. Tapi bukan kosong sama sekali, ekstrem kiri, atau bukan kenyang banget ekstrem kanan, tapi sedang-sedang. Ya, kenapa? Kalau kita olahraga ketika perut kosong, nggak ada sama sekali dari makanan, sedangkan kita olahraga butuh kalori, khawatirnya efek sampingnya apa?
kalori akan mengambil protein di otot-otot kita. Sehingga apa? Selepas kita olahraga, di perut kita yang kosong setiap saat akan menyebabkan bukan kita tambah sehat, tapi apa? Otot kita loyo, otot kita mengecil. Kenapa? Proteinnya diserap, dijadikan kalori saat kita olahraga. Dan olahraga yang terbaik bukan ketika perut kenyang. Seandainya Anda olahraga, ya katakan jam 6 pagi, jam 7 pagi, sebelum olahraga makan nasi uduk dan ayam. Misal, ini berat. Ya, ayam ini dicerna butuh 4 jam atau 6 jam. Dan kata Ibnu Qayyim, kapan olahraga terbaik? Ba'da inhidarit ta'am. Setelah makanan turun, dan setelah apa? Ba'dal hadm, setelah pencernaan selesai. Berarti kalau Anda makan ayam butuh selesai pencernaan katakan sekitar 4 jam 6 jam. Makan nasi uduk plus ayam jam 6. Berarti 4 jam 6 jam kemudian sudah hampir zuhur. Enggak direkomendasi. Ya, berarti maka olahraga yang terbaik apa? Isi perut dulu, jangan kosong juga. Isi perut dulu berarti apa? Kalau Anda pilih makanan ya untuk persiapan olahraga, diisi perut dengan apa? Di antaranya buah-buahan. Kurma, Masya Allah, dicerna hanya 10 menit, 15 menit. Tapi kalorinya ajib. 3 biji kurma sama dengan kalori 1 piring nasi. Vitaminnya lengkap, kecuali 2 vitamin yang gak ada di dalam kurma. Besinya tinggi besi, Masya Allah. Belum lagi Nabi SAW bersabda, Man istabaha bisab'i tamratin ajwa lam yadurrahu fi dhalikal yawm as-sihr walasum. Dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri ilal lail. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ya, barang siapa yang pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, ulama yang lain menyebutkan tidak harus kurma ajwa, juga bisa kurma biasa. Wallahu a'lam bishawab. Maka pada hari itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, dari pagi sampai malamnya dia akan dijaga dari apa? Sihir dan racun. Subhanallah, ajib. Ini hadis Nabi SAW. Ya, pagi hari Masya Allah sebelum olahraga makan buah kurma, makan semangka. Ketika perut kosong, jangan konsumsi makanan yang pahit-pahit. Mentang-mentang pengen sehat, minum apa? Rendaman brotowali pahit. Ini salah. Mentang-mentang pengen sehat, pagi-pagi yang masem-masem. Ya, minum apa? Di antaranya makan Masya Allah cuka sama apel, Masya Allah, asam-asam pagi-pagi. Atau pagi-pagi konsumsinya pedas-pedas, pagi-pagi sudah konsumsi rujak buah. Ya, atau Masya Allah pagi-pagi konsumsi yang asin-asin, Masya Allah pagi-pagi makan sambal terasi sama ikan asin. Ya, ketika perut kosong, yang baik ya adalah yang manis-manis. Baik ketika Anda sahur, baik Anda makan pagi ketika Anda nggak puasa, yang manis-manis. Lihat seringnya Nabi SAW ketika buka sahur ya, disebutkan dari hadis riwayat Abu Dawud radhiyallahu an ya, Nabi bersabda dari Anas bin Malik ya, kata Nabi SAW, ni'ma suhurul mu'min at-tamr, senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Coba ketika bangun tuh tidur, sahurnya enggak seperti kita. Sahurnya pecel, sahur rendang, Masya Allah, sahur asinan, Masya Allah. Enggak, tapi sahurnya kurma. Buka puasanya Nabi juga demikian, pilih kurma, kurmanya rutop. Kalau sahurnya kurma tamar, ketika bayi baru lahir pun dikasih kurma. Ini menunjukkan ketika perut kosong yang paling bagus yang manis-manis. Kita lanjutkan insya Allah setelah sholat isya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rapat dan luruskan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap. Siap.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan di antaranya bahwasanya syariat ini sebenarnya perhatian terkait dengan kesehatan umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antaranya kalau kita ulang-ulang ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Islam perhatian dengan kesehatan. Apalagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian para ulama yang mewasiatkan, yang membahas terkait dengan bidang ilmu pengobatan dan kesehatan. Subhanallah, sebagaimana kita ulas tadi, ternyata walaupun kita sudah melakukan pola makan sehat, ternyata kita juga butuh aktivitas fisik, juga butuh olahraga. Sebaliknya orang yang olahraga juga tetap butuh dengan pola makan sehat. Tidak tertipu, tidak terkecoh dengan olahraga dia, dan dia yaitu melalaikan terkait dengan pola makan sehat. Subhanallah, aktivitas fisik ini diantaranya untuk menghangatkan organ-organ tubuh, untuk menghilangkan timbunan-timbunan dari makanan-makanan yang akan berbahaya kalau tidak kita keluarkan sisa makanan tersebut. Di antara untuk mengeluarkan sisa makanan tersebut adalah dengan satunya aktivitas olahraga. Sehingga ketika sudah dikeluarkan, maka tubuh kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa taj'aluhu qabilan lil ghidha, sehingga tubuh siap lagi untuk dimasuki makanan yang lainnya. Nah, fa rahimakumullah jami'an, ada satu hal yang Allah jadikan di antara keutamaan bagi hamba Allah ini, seperti salat kita. Salat kita disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah termasuk terdapat padanya olahraga fisik dan olahraga jiwa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari salat ini aja gerakan-gerakannya kalau dibahas kata para ulama klasik sampai kedokteran modern zaman sekarang, setiap gerakan salat kita ada hikmahnya. Tetapi ingat, kita melakukan sholat bukan untuk mencari hikmah, tapi memang karena perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hikmah hanya mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari gerakan-gerakan sholat, dari waktu-waktu sholat, ternyata semuanya punya hikmah. Ya, di antaranya sholat isya kita, ternyata diteliti oleh para ahli, setelah sholat isya, tubuh kita mengeluarkan serotonin dan hormon-hormon atau enzim-enzim yang akan mengantarkan kita untuk kita beranjak ke tempat tidur kita. Setelah sholat isya, tabiatnya kita ngantuk, lelah. Mulai tubuh ini mulai butuh istirahat. Keluarlah hormon-hormon untuk merangsang ngantuk. Makanya bukan kebiasaan orang-orang di masa silam begadang setelah isya. Bukan kebiasaan orang masa silam olahraga setelah isya. Bukan kebiasaan orang masa silam kuliner setelah isya. Bukan. Nah, kalau Anda lihat hadis Nabi SAW, sebagaimana disebutkan para ulama, bagaimana kebiasaan Nabi, Nabi SAW anin naum qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Nabi itu membenci orang yang tidur sebelum isya dan banyak bicara setelah isya. Nah, ini kebiasaannya Nabi tidur di awal malam, ya, dan bangun di pertengahan malam atau di sepertiga malam. Ini kebiasaan Nabi SAW. Kecuali di malam-malam seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti malam-malam Ramadan, Nabi menghidupkan malam-malamnya, bahkan semua malamnya. Di luar Ramadan, ya, tidak biasa yang Nabi lakukan seperti di bulan Ramadan, beda. Nah, farahmanakumullah jami'an. Pada salat ini juga kata Ibnu Qayyim, selain gerakan ternyata waktu juga pengaruh. Ya, makanya setelah isya
ya sunnah yang sering dilupakan, tidur di awal malam. Sunnah yang di zaman kita sekarang sulit untuk kita amalkan. Ya, kemudian juga ternyata kebiasaan sholat fajr, sholat malam itu ternyata apa? Juga membawa dampak kepada tubuh kita. Ya, makanya ketika malam betul-betul otak itu fresh. Saatnya untuk Anda menambah hafalan Al-Quran. Saat Anda ketika di sepinya malam dan otak yang lagi fresh, saatnya Anda bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaknya Anda sering melakukan sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum Anda semua. Hendaknya Anda rutinkan sholat malam. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahwa qurbatun ilallahi ta'ala, yang mana sholat malam ini adalah termasuk aktivitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minhatun 'anil itsmi, dan menjaga kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, wa takfirun lisayyiati, dan salat malam itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini yang terakhir, wa mutarridatun lidai 'anil jasadi, dan salat malam itu untuk apa? Mengusir penyakit dari tubuh kita. Itu ajib. Anda kalau lihat rahasia orang yang panjang umur, lihat rata-rata mereka sering menghidupkan sholat malam. Kok ada Masya Allah ibu bapak ini di usia 80 tahun membaca Al-Quran tanpa pakai kacamata? Kok bisa Anda masih bisa jalan tegak tanpa tongkat? Kok bisa Anda masih bisa naik lantai 2, lantai 3? Kok bisa Anda di usia 80 tahun masih masak dan mencuci? Kok bisa di usia 80 tahun gigi Anda masih utuh? Kok bisa di usia 80 tahun Anda gak punya katarak? Kok bisa? Kalau Anda lihat, tanyai dia. Pasti dia diantaranya salah satu sebabnya orang yang sering menegakkan sholat malam. Nabi yang menyampaikan, hadis hasan bi ghairi, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Ini rahimahullah, keutamaan sholat malam apa diantaranya? Ini kita menghidupkan seperti kebiasaan orang-orang soleh di masa silam. Satu. Kemudian apa? Termasuk perkara mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketiga adalah untuk apa? Untuk mencegah diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Keempat, diantaranya apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kelima, untuk mengusir penyakit dari tubuh kita, penyakit fisik atau penyakit jiwa. Subhanallah. Ya, di usia tua, Masya Allah, hatinya fresh, gak sedih, gak sibuk dengan dunia, gak stres dan lain sebagainya. Ngapain Anda berdoa, ya Allah panjangkan umur saya ya Allah? Dipanjangkan umurnya sama Allah usia 65 tahun pakai tongkat. Tambah lagi ya Allah, tambah lagi umur saya ya Allah. Ditambah umurnya 80 tahun pakai kursi roda. Ya Allah tambah lagi umur saya ya Allah 100 tahun. 100 tahun tidur di ranjang. Ya Allah tambah lagi umur saya, digeret aja. Nah, tambah umur perlu dikasih catatan kaki. Tambah umur tapi berkah. Percuma kalau tambah umur tapi ngerepotin orang, sakit-sakitan, dibopong, dibawa kontrol ke sana kemari, DKM dan orang-orang masjid ikut nganter rame-rame ke rumah sakit, ngerepotin orang, ngerepotin anak, ngerepotin istri. Ya, makanya diantara yang Nabi doakan apa? Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-haram. Al-haram itu tua renta, ngerepotin orang. Makanya Nabi wafat usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq wafat usia 63 tahun. Umar bin Khattab wafat usianya 63 tahun. Itu subhanallah, enggak ngerepotin orang. Ini rahimahumullah jami'an. Wah, ini diantaranya olahraga, ya kata Ibnu Qayyim, olahraga yang terbaik. Ya, selain olahraga fisik, terkumpul juga olahraga jiwa, diantaranya sholat. Nah, di antaranya sholat. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, waktu-waktu sholat punya hikmah. Gerakan sholat ada hikmah. Itu ajib. Ya,
di mana di antara gerakan sholat ketika takbir Allahu Akbar kita buka tulang rusuk kita. Sekali lagi kita sholat bukan untuk mencari hikmah, bukan untuk ingin sehat, tapi apa? Karena perintah Allah dan Rasulnya. Hikmah hanya mengikuti. Ada hikmah yang datang dari Nabi seperti yang disebutkan Nabi, ada hikmah yang nggak datang dari Nabi tapi dari ahli pengobat klasik atau modern, tak mengapa. Yang jelas niat kita ibadah sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Fa subhanallah, olahraga fisik, ya Allahu Akbar, kita buka tulang rusuk kita. Kalau kita tadaburi, kebiasaan kita melakukan gerakan selalu menutup tulang rusuk. Naik motor, nyetir mobil, mencatat, begadang, nulis, lihat HP. Ketika Masya Allah diingatkan sholat 5 waktu minimalnya, Allahu Akbar, dibuka tulang rusuk. Tulang punggung ditarik, subhanallah. Ya, ketika rukuk, subhanallah, sampai kalau rukuk luruskan, letakkan sendi-sendi pada tempatnya. Seandainya ada air netes, air itu nggak ke kanan atau ke kiri, betul-betul lurus di punggung. Ini terapi yang terbaik untuk orang yang HNP, saraf kecepit. Ya, tulang punggung dilurusin. Orang yang terlalu lelah naik motor, lelah nyetir mobil, lelah perjalanan angkat benda berat, yang kerjanya berdiri terus, ya sebagai pedagang kaki lima misalnya. Subhanallah, ketika sholat dia nyaman, tulang sendi dilurusin. Ketika rukuk, masya Allah, tulang ekor yang kebanyakan duduk. Kalau tulang ekor kebanyakan duduk, nggak heran. Kalau tulang ekor harusnya begini, kebanyakan duduk, akhirnya apa? Sering kena hernia. Sering kena apa diantaranya impoten, sering diantaranya kena ambeien, sering diantaranya kena prostat. Ternyata apa diantara sebabnya? Tulang ekor yang selalu apa? Nutup, mata kabur. Makanya nggak heran kalau ada orang jatuh, ya kursi ditarik, anak-anak sering guyon, temennya jatuh, matanya langsung buta. Ternyata tulang ekor ini masya Allah, asas terbentuknya manusia dari tulang ekor. Dan ketika dibangkitkan di alam kubur, tulang ekor ini nggak dimakan sama tanah, dan manusia akan dibentuk dari tulang ekor lagi dibangkitkan. Hadis sahih dari Nabi SAW. Ya, makanya ketika kita sujud, masya Allah, tulang ekor yang kebanyakan tadi duduk, nekuk, kembali lagi ke bawah. Subhanallah, ajib. Ya, ketika sujud ternyata disebutkan oleh para ulama darah semakin banyak yang mengalir di kepala, dan sujud adalah maudhi'un azim, adalah posisi yang paling besar, posisi yang paling agung, ibadah yang paling agung adalah ketika sujud. Makanya Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan Anda sujud kepada matahari dan bulan. Sujud kepada Allah. Kenapa? Ini ibadah yang paling agung. Makanya ketika Anda dapati sholat jenazah, apakah ada rukuknya? Apakah ada sujudnya? Karena kita nggak boleh sujud dan rukuk di hadapan mayit, di hadapan manusia, matahari, bulan, pohon, sapi, gajah. Kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba. Saat itu betul-betul darah apa? Ngalir di kepala. Sujud saatnya kita apa? Tempat paling dekat kita dengan Allah ketika sholat adalah ketika sujud. Makanya nggak boleh sujud kepada matahari, bulan, makhluk apapun. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahmatullah jami'an. Juga diantaranya olahraga hati. Saat Anda sholat, hati Anda juga dilatih. Dilatih untuk apa? Untuk khusyuk. Apa bedanya khusyuk dan tumaknina? Khusyuk itu letaknya di hati. Kalau tumaknina letaknya di gerakan-gerakan, letakkan sendi pada tempat-tempatnya. Jangan sholat seperti ayam nyucuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat taraweh 23 rakaat dalam hitungan selesai hanya 10 menit. Ini kan ajib. Tidak kebayang apa yang dibaca. Amin, Yasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini termasuk sholat yang nggak sah, ya, sholat yang nggak sah. Makanya Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana Anda melihat saya sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Ya, fa inilah rahmatullah. Ketika sholat kita dilatih khusyuk, olahraga hati nih. Ketika ada setan mulai bisikin, Pak, Bu, kunci motor Anda sebenarnya terselip di kursi. Wah, dia baru ingat, ya Allah, ini sholat nih hidayah. Iya, hidayah dari setan, bukan hidayah dari Allah. Setan diambil dari kata syaitana. Kenapa setan dinamakan syaitana? Karena apa? Ba'uda an ta'atillah, karena pengen menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ya, setan kadzubab,
setan itu seperti lalat, idza dubba fa'ab. Kalau diusir balik lagi, itulah setan. Ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari terbirit-birit permisi sampai kentut-kentut, sampai suara kentutnya dikerasin biar gak dengar suara adzan. Lari kemana? Ke empang, ke comberan, ke toilet, ya. Sampai kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makanya kalau sedang adzan kalau bisa jangan di kamar mandi. Kenapa? Setan lagi ngumpul di kamar mandi, terutama di WC, di toilet. Nah, wah subhanallah, ketika manusia salat rawatib, setan balik lagi, godain lagi. Kamu kok tutup toko padahal pelanggan banyak tadi. Langsung mikir lagi. Kemudian iqamah ditegakkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari terberit-berit. Salat rawatib, salat wajib, fardu ditegakkan, balik lagi setan. Itulah setan. Ya, wa idza yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan mulai mengganggu Anda, maka beristiadalah. Kata Nabi SAW, dianjurkan Nabi, kalau Anda sedang sholat, setan sedang ganggu Anda, apa sunnahnya? Nah, ini sunnah yang dilupakan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Tuh. Ini sunnahnya. Makanya ini diajarin. Kalau sampai ada orang menjalankan sunnah, masjid ini pada belum tahu, dia lagi setan dimasukin tuh. Pikiran sebelahnya, ini aliran sesat apalagi nih sholatnya. Ya, ada yang satunya lagi tuh, langsung sikutnya melayang, kubrah. Kenapa? Karena nggak tahu sunnah. Ya, makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Anda sholat di satu masjid, yang masjid tersebut belum tahu sunnah, kadang belum saatnya kita tegakkan sunnah seperti ini. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa? Karena orang-orang pada belum paham ini sunnah. Tapi kalau pada paham sunnah, tuh. Ya, tapi jangan berlebihan. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Kita apa? Olahraga fisik juga olahraga hati. Dari awal sholat sampai salam dijaga ini fisik sama hatinya, biar tetap konsentrasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi orang sholat kanan dan kiri, kakinya nempel, mata kakinya nempel, pahala yang diterima di sisi Allah bedanya bisa antara langit sama sumur bor. Ya, satunya sholat, satunya ngelamun. Tahu-tahu Allahu Akbar, tahu-tahu loh kok sudah salam, kayak perasaan rakaat kurang, padahal dia yang nggak khusyuk. Yang satunya Masya Allah khusyuk. Nah, baca Al-Fatihah diresapi maknanya, arti-arti dalam bacaan Al-Quran difahami maknanya, sholat betul-betul khusyuk. Sampai dulu ada seorang sahabat dari kalangan muhajirin, waktu itu menjaga tenda Nabi SAW. Yang satu muhajir ini sedang sholat, yang satunya ansor sedang bertelekan, tidur-tiduran, leyeh-leyehan. Kemudian ada orang musyrik melemparkan panahnya ke lengannya orang yang ansor lagi sholat. Dia nggak bergumam, dilempar kedua kali nggak bergumam, sampai ketiga kali akhirnya lemas karena banyak darah yang keluar. Kemudian sahabat yang ansor kaget, langsung dikejar orang musyrik tadi, kemudian balik kepada orang muhajir. Ya, malaka ma tadanabbah, kenapa kamu nggak hati-hati? Harusnya kamu bangunin aku. Ya, gerakkan kaki kamu, bangunin aku kejar dia. Apa kata orang muhajir yang sedang sholat? Kuntu tataladzatu bil qiraah fala uhib an aqta qiraati. Aku sedang merasakan enaknya, lezatnya bacaan yang kubaca. Aku enggak pengen bacaan yang kubaca itu terputus lezatnya bacaan ini. Coba. Kita orang ada nyamuk satu, nyamuknya luput, gitu kan. Ini panah masuk, enggak digubris. Kenapa? Ingin lezatnya bacaan tetap. Arti yang dia baca terus, dia ingin konsen dari takbir sampai salam. Itu ajib. Ini termasuk apa? Olahraga fisik sama olahraga hati. Nah, ini rahmatullah jami'an. Makanya ini diantaranya apa? Sholat kita, rawatib kita, sholat sunnah, sholat malam, Masya Allah, sholat witir, kemudian sholat sunnah yang lainnya. Itu Masya Allah punya hikmah. Ini Allah jadikan bagi umat Islam. Ya, apa? Di antaranya sebab-sebab kesehatan banyak. Bahwasanya Islam peduli dengan kesehatan dari wudhunya,
Coba di musim pandemi, Masya Allah, kita ada syariat wudhu, istinsyak, istinthar, hidung dibersihin melalui wudhu, dijaga melalui wudhu, kepala dibersihin rambut dari debu-debu, telinga dibersihin dari minyak-minyak yang ada di telinga, kotoran-kotoran di telinga, tangan dibersihin sela-selanya. Masya Allah, dijaga kebersihan. Hidung yang mau tempat kotoran, dan juga kalau malamnya tidurnya setan di hidung, juga kalau paginya malamnya setan mengencingi telinga kita biar nggak dengar suara azan. Ini ada syariat-syariat wudhu, Masya Allah, ajib. Nah, wa ini rahmatullah, syariat Islam ini betul-betul memperhatikan kita agar kita dijauhkan dari hewan-hewan yang berbahaya, hewan yang beracun, dari setan, dari pandangan manusia yang jahat, dari kejahatan manusia, dengan zikir-zikir yang diajarkan Allah, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disampaikan Nabi SAW. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagaimana kalau ada seorang yang sedih atau nangis karena ingat-ingat dosanya? Apakah berpengaruh kepada tubuh? Ya, semua kita harus ingat dosa. Cuma jangan berlebihan. Kalau ingat dosa, artinya ketakutan berlebihan, tapi lupa dengan rahmat Allah, akhirnya seperti burung yang satu sayapnya cacat. Makanya antara rasa takut dosa, takut adab, takut siksaan, dengan rasa harap kepada Allah harus seimbang. Jadi bisa terbang seimbang. Kalau rasa takut berlebihan, takut dosa, tapi rupa dengan rahmat Allah, rupa dengan kita mengharap rahmat Allah, ampunan Allah, akhirnya kalau ini kelebihan, ini terbang, yang ini cacat, akan jatuh dia. Akan jadi seperti apa? Seperti pemikiran orang teroris, Khawarij. Mereka apa? Sangat takut dengan dosa dan melupakan rahmat Allah. Makanya mereka apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, orang yang makan uang riba halal darahnya, halal hartanya. Gak heran kok ada mesin ATM dirampok, perampoknya jenggoten. Kenapa? Karena mereka punya pemikiran yang nyimpang. Rasa takut berlebihan terhadap siksa Allah, ancaman Allah, tapi rasa rahmat dikesampingkan. Makanya kalau ada orang yang diantaranya aparat, para menteri, ya presiden, jadi apa? Sasaran para teroris, karena mereka menganggap mereka ini adalah para toghut, dan toghut itu dikafirkan. Subhanallah. Itu pemikiran mereka, sehingga apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya hati-hati kalau kita nangis, ingat dosa, tapi ingat rahmat Allah. Ya, jangan putus asa apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wah ini rahmatullah. Kenapa? Karena putus asa termasuk sifat, akhlak, ciri khas orang-orang Yahudi. Ya, putus asa dan nggak punya rahmat Allah. Bahkan mereka mengatakan Allahu fakir, Allah itu fakir. Yadullahi maglula, itu keyakinan mereka. Makanya harus imbang. Kita ingat dosa, dan kita diperintah untuk bertaubat. Taubat itu ada dua, taubatun amah dan taubatun khosoh. Taubatun amah, taubat dari semua dosa kita yang lalu sampai sekarang, besarnya kecilnya, syiriknya atau bukan syiriknya, besarnya atau kecilnya. Dan taubatun khosoh, kalau taubatun khosoh, taubat dari salah satu dosa besar yang kita lakukan. Nah, ini rahmatullah jami'an, ya. Kita semua takut dosa, ya, kecilnya apalagi besarnya. Dan kita nggak boleh ngentengin dosa. Dosa kecil kalau dientengin berubah menjadi besar. Dosa kecil kalau diulang-ulang bisa menjadi dosa besar. Dosa kecil kalau dipamerkan bisa berubah menjadi dosa besar. Ria, syirik kecil bahkan berubah menjadi syirik besar kalau ria tersebut terjadi fi aslil ibadah, yaitu niat awalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan lain atau cukup? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup insyaallah, ya. Sebagaimana kaidah idza atala al-majlis fa syaitan lahu nasib. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setan punya bagian untuk ganggu Anda, ya. Ada yang hatinya bergetar, "Mas, pulang Mas." Ya. Ada yang matanya ditarik-tarik sama setan, udah ngantuk dah, ya. Alhasil, ya, sedikit tapi rutin lebih baik kajian sekali panjang tapi kemudian nggak datang lagi, ya. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Jangan lupa kajian ini, kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Ingat, kajian ini bukan hanya ngajari pengobatan, tapi apa? Diajari mengobati penyakit hati, ya, diajari akidah, diajari tauhid, juga ada fikihnya. Maka nggak bisa diantingin.
kajian-kajian yang dikarang oleh para ulama ilmu pengobatan dari zaman dahulu, Imam Suyuti sampai detik ini, mereka perhatian dengan apa? Umat Islam terhadap kesehatan mereka. Karena apa? Syariat peduli dengan umat, dengan kesehatan umat. Nah, kajian ini diadakan setiap Senin pekan kedua dan pekan keempat. Silakan ajak keluarga Anda, tetangga Anda untuk hadir di kajian yang diantara keutamaan kata para ulama, menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu. Kenapa? Karena menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Ya, apa bedanya ahli ibadah sama ahlul ilm? Ahli ibadah bisa jadi ibadah tanpa ilmu. Ahli ilmu ibadah selalu di atas ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang termasuk ahlul ilm, orang yang bisa mengamalkan ilmu tersebut, yang bisa mendakwahkannya dan bersabar di atas ilmu dan dakwah ini, dan semoga Allah hapuskan semua dosa kita yang sengaja ataupun tidak sengaja, besarnya atau kecilnya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.